Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Puzzle ke-10 dari series Octo Quadripack yang dibuat oleh The Bookworm, dan puzzle hari ini adalah pencil. Puzzle yang sangat tematik banget dengan tema visual pencil di sini. Dan salah satu peraturan dari puzzle hari ini itu adalah same different lines ya. Ini baru pertama kali banget kita akan bermain puzzle dengan varian tersebut di channel saya ini. Kalau nggak salah pertama kali itu diperkenalkan oleh Martin Sears ya, kalau nggak salah sih tapi. Dan ini merupakan varian yang cukup baru, dan nanti kita akan lihat bagaimana puzzle-nya akan bekerja. Tapi seperti biasa, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, mari kita langsung saja untuk lihat dari peraturan pencil di sini, yaitu aturan okto kuadri berlaku, di mana kita harus memilih 8 angka dari pilihan 1-9, dan menempatkan angka-angka tersebut pada masing-masing petak kosong di dalam puzzle ini. Dan kalau misalkan sebuah angka itu muncul dalam puzzle-nya, misalkan angka 5 muncul dalam puzzle ini, maka angka 5 harus muncul 2 kali dalam puzzle-nya. Kalau ada angka 4 akan muncul 2 kali dalam puzzle-nya, dan seterusnya. Tapi tidak boleh ada angka yang berulang pada suatu baris, pada suatu kolom, atau pada suatu kotak 2 kali 2. Kemudian kita punya peraturan same difference line di sini ya, di mana setiap dua angka yang bersebelahan di sepanjang garis Tosca memiliki selisih yang sama. Jadi setiap angka yang bersebelahan di sepanjang garis Tosca ini itu harus memiliki selisihnya sama. Kalau misalkan selisihnya adalah 2, maka dua angka di sini memiliki selisih 2, dua angka di sini memiliki selisih 2, dan seterusnya. Jadi kita harus menentukan nanti selisihnya berapa. Kemudian kita juga punya peraturan German Whispers, di mana angka yang bersebelahan di sepanjang garis hijau harus memiliki selisih minimal 5. Dua angka di sini adalah selisihnya 5 atau lebih. Dan ada juga garis Renban, di mana angka pada garis ungu membentuk satu set angka yang berurutan dan tidak berulang dalam posisi apapun. Jadi misalkan di 3 petak ini itu adalah angka yang berurutan, contohnya adalah 3, 4, 5, tapi penempatannya bisa random aja. Yang penting kumpulan angka tersebut adalah kumpulan angka yang berurutan. Kemudian ada termometer, di mana angka di sepanjang termometer harus meningkat dari lingkaran hingga ujung. Angkanya meningkat dari lingkaran ini hingga ujung ini. Dan yang terakhir ada rasio pairs, di mana angka yang dipisahkan oleh titik hitam memiliki rasio 1:2. Misalkan adalah 2 dan 4. Dan tidak semua titik diberikan, jadi intinya kita hanya punya informasi positif saja di dalam puzzle-nya. Dan itu adalah peraturan dari pencil, dan mari kita langsung saja untuk temannya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, tapi sebelumnya saya mau jelaskan dulu ya logika dari German Whispers ini. Jadi untuk di German Whispers kita nggak bakal pernah bisa menempatkan angka 5. Kalau kita menempatkan angka 5, nggak ada angka yang bisa memiliki selisih minimal 5 dengan angka 5 dong. Kita butuh 10 atau lebih, atau 0 atau kurang dari 0. Dan itu nggak ada pada angka yang hanya bisa dipilih dari 1-9. Kemudian juga kita nggak bisa menempatkan angka rendah bersebelahan di sepanjang garis hijau ini atau angka tinggi bersebelahan. Karena kalau angka rendah bersebelahan itu hanya bisa memiliki selisih maksimal 3 saja kan ya. Sama juga untuk angka tinggi bersebelahan hanya bisa memiliki selisih maksimal 3. Jadi kalau ini adalah rendah, ini harus tinggi, ini harus rendah, nanti akan bergantian atau kebalikannya ya. Tinggi, rendah, tinggi seperti ini. Dan yang terakhir kita nggak bisa menempatkan angka 4 dan 6 sini karena 4 hanya bisa bersebelahan dengan double 9. Dengan 9 dan akan terjadi perulangan angka 9 dalam box ini, sama juga 6 hanya bisa bersebelahan dengan angka 1 dan akan terjadi perulangan. Di tengah-tengah di mana dua petak setelah dan sebelumnya itu akan selalu memiliki dua angka yang berbeda. Oke. Tapi gimana berarti ya untuk mulai dari puzzle ini? Ya, dan ini adalah garis yang merupakan 3 angka yang berurutan, tapi dia juga merupakan termometer ya. Jadi harusnya kalau kita tahu kumpulan angka tersebut adalah angka apa, kita langsung tahu ini adalah angka yang terendah, ini angka yang di tengah-tengahnya, dan ini adalah angka yang tertinggi ya. Jadi akan selalu meningkat 1. Misalkan ini kumpulannya adalah 3, 4, 5 kan ya. Tiganya bakal selalu terkecil, kemudian akan meningkat ke 4, dan kemudian akan meningkat ke 5. Jadi ini akan selalu meningkat 1, karena ini adalah Renban dan Termo sekaligus. Oke. Jadi angka di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita bersama aja ya semuanya. Ini juga sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan meningkat 1 ke 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ini adalah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke.
Dan ini ada dua angka yang dipisahkan oleh titik hitam ya. Maka nggak mungkin ada 579 karena opsinya hanya bisa 12, 24, 48 dan juga 36. 579 nggak bakal pernah ada. Jadi ini bukan 579. Kalau ini bukan 579 harusnya kita bisa tahu ya yang beberapa eliminasi di sini. Karena kalau ini 5 maka karena ini adalah Renban dan Termo dia harus 3, 4, 5 kan ya. Dan itu nggak boleh karena ini bukan 5 lagi. Jadi ini bukan 3, ini bukan 4. Dan tadi kita mengeliminasi angka 7 ya. Maka ini bukan 6. Dan ini bukan 5 lagi sekarang. Dan terakhir kita mengeliminasi 9, maka kita bisa eliminasi 8 di sini dan 7 di sini. Oke, jadi pilihannya adalah 1, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, atau 6, 7, 8. Dan dua angka di sini adalah angka yang rasio 1/2. Maka kalau ini 36, ini juga harus 36. Dan kalau ini 48, 8 hanya bisa terhubung dengan angka 4, dan 4 masih mungkin untuk terhubung dengan 2 atau 8. Jadi ini hanya bisa 2, 3, 4, 6, 8. Oke, ada yang bisa kita eliminasi nggak dari seluruh opsi ini ya? Karena kadang-kadang ada beberapa hal yang bisa kita eliminasi sih. Ya kayak ini nggak mungkin 2 lah ya. Kalau ini adalah 2, untuk terhubung dengan angka rasio ini harus 4, tapi kalau ini 4 ini juga harus 2 kan ya. Opsinya kan 2, 3, 4, kalau ini adalah 4 dan akan terjadi perulangan untuk angka 2 dalam box ya. Jadi ini nggak mungkin 2 lagi ya. Jadi antara 3 dan 6 atau 4 dan 8. Kalau dia adalah 8, kayaknya nggak ada perulangan. 6, 5, 7, 3, 3, 6. Nggak 6 sini ya. 6, 3, 2, 1, 4, 8, 7, 6. 8, 4, 3, 2. Ya kayaknya nggak ada permasalahan lagi ya kalau untuk sejauh ini. Cuman kita punya posisi seperti ini berarti. Mungkin kita harus mikirin dari same different lines ya, karena ini adalah garis yang terpanjang di dalam puzzle ini. Oh, dan menariknya ini adalah angka yang sama-sama angka rendah dan angka tinggi ya, dalam German Whispers kita. Maka kalau ini adalah sama-sama rendah, maksimal dari selisih same different lines ini adalah 3 ya. Kalau ini adalah angka rendah, maksimalnya adalah selisihnya 3 kan ya. Kalau misalkan adalah angka tinggi sama juga, dia maksimalnya selisihnya 3. Jadi antara sebenarnya same difference itu masih mungkin untuk memiliki selisih 0 lah ya. Kalau 0 berarti dua petak ini adalah angka yang sama, dua petak ini, tapi nggak mungkin karena ini adalah dalam box yang sama, nggak boleh ada angka yang sama di situ. Jadi selisih kita adalah maksimal 3, antara selisihnya 1, 2, atau 3. Sebenarnya logika same difference ini mirip-mirip dengan logika sequence line sih ya, peraturannya. Cuman di same difference ini, dia masih mungkin untuk adanya perulangan untuk garisnya. Kalau kita punya angka dengan selisih 3 ya, seluruh petak ini akan selalu memiliki selisihnya 3 nantinya. Berarti dia dipilih dari grup modular yang sama lah ya harusnya. Untuk mendapatkan selisihnya 3, 1, 4, 4, 7 itu adalah angka yang saling memiliki selisih 3. Yang mungkin bisa berkontribusi untuk selisihnya 3. Sama juga dengan grup 258 dan sama juga dengan 369. Dan grup-grup ini memang adalah grup yang individual ya. Karena 147 adalah salah satu kemungkinannya dia masih mungkin 14 atau 47. Dan grup lainnya adalah 258 dan grup lainnya adalah 369. Antara dia 14, 47 atau 25, 58 dan 36 atau 69. Itu semua kemungkinan untuk memiliki selisih 3. Dan menariknya berarti kalau misalkan dia memiliki selisihnya 3 di dua petak ini, dua petak ini, dua petak ini, itu akan selalu ada angka tengahnya ya. Harusnya nggak mungkin nggak sih? Karena kalau kita lihat dari opsinya ya, sorry tadi ada interupsi sedikit ya, tapi kita lanjutkan sekarang. Oke, tadi ya kalau ini memiliki sisi 3 semua, harusnya nggak mungkin nggak sih? Karena untuk memiliki selisih 3, antara dia dari sama-sama dari grup 147 ya. Karena kalau ada angka 147, seluruh petak ini hanya bisa dipilih dari 147 saja. Untuk mendapatkan kemungkinannya dia bisa ada
partner yang valid dengan menggunakan grup 147. Kan kemungkinannya adalah 1447 atau enggak dia 25 58 atau enggak dia 36 dan 69. Itu adalah semua kemungkinannya. Dan dua angka yang bersebelahan pasti akan selalu mendapatkan harus ada angka 4 kalau dia dari grup 147 atau harus ada angka 5 kalau dia dari 258 atau harus ada angka 6 kalau dia dari grup 369. Jadi logika kita masih sama semua nih walaupun dia dari grup yang berbeda ya. Dan gak ada masalah karena itu nggak bakal pernah bisa apapun grupnya nanti. Coba ya kita buktikan di sini. Kalau misalkan ini adalah dari grup 147 semua. Dua petak ini butuh salah satunya adalah angka 4 ya, antara di 14 atau 47. Misalkan saja di sini. Sekarang kalau kita lihat dua petak ini sudah ada angka 4 dan dua petak ini masih butuh angka 4 salah satunya agar dia bisa 14 atau 47 dan 4 akan berulang dalam kolomnya. Nggak mungkin di sini lagi dan nggak mungkin di sini. Dan ya intinya adalah dua petak ini nggak bakal pernah bisa ada angka 4 lagi. Ini tuh nggak mungkin. Kalau misalkan kita tempatkan di sini, dua petak ini sudah oke, tapi di sini ya permasalahannya. Permasalahannya di sini. Enggak. Iya, karena kalau ini adalah angka 4, ini adalah 1 dan 7 kan ya untuk memiliki selisih 3. Dan ini sekarang butuh 4 di dua petak ini dan ini nggak mungkin 4 lagi karena akan berulang. Jadi kalau misalkan dia adalah selisihnya 3, kita butuh 4 dan 5 muncul pada dua petak ini dan dua petak ini sekaligus. Di setiap dua angka yang bersebelahan itu pasti butuh dari grup dari angka 4, 5, 6. Tepat satu angka dari 4, 5, 6. Apapun grupnya nanti. Kalau 147 kita butuh 4. Kalau dia dari grup 257 kita butuh 5 dan itu nggak bakal pernah bisa. Ya karena dimanapun angka 4 yang berada, misalkan tadi di sini kan ya. Ini akan selalu menjadi 1 dan 7. Dan sekarang dua petak ini butuh angka 4 dan itu nggak mungkin lagi karena berulang dalam barisnya. Misalkan ini adalah angka 4, dua petak ini kita butuh 1 dan 7 untuk memiliki sistem selisih 3, tepat 3, dan dua petak ini butuh angka 4 dan nggak mungkin lagi karena berulang dalam kolomnya. Ya, jadi karena kita akan selalu bergantian ya 4 dengan 17 kemudian angka 4 lagi 17 4 dan dimanapun kita menempatkan angka 4-nya itu akan terjadi perulangan nantinya di dalam baris satu kolomnya antara seluruh petak ini adalah angka 4 dan itu nggak mungkin atau seluruh petak ini adalah angka 4 dan akan terjadi perulangan juga. Sama juga kalau kita menggunakan dari grup 258 dan 369 itu punya problem yang sama. Oke, jadi kita bisa membuktikan kalau dia bukan sisinya 3 ya. Antara dia sisinya 1 atau sisinya 2. Kalau dia selisihnya adalah 2 ya. Sebenarnya ada logika ganjil genap juga sih ya yang bisa kita dapatkan. Selisihnya antara 1 atau 2. Kalau selisihnya 1, dua angka yang berselisih 1 pasti akan selalu ada satu ganjil atau satu genap. Karena kalau sama-sama genap, selisihnya nggak mungkin 1. Kalau sama-sama ganjil, selisihnya nggak bakal pernah bisa 1. Selisihnya akan selalu genap. Jadi dua petak ini kalau selisihnya 1, pasti bakal ada satu ganjil, satu genap. Sama juga kalau selisihnya 2, dua petak ini harus dipilih dari parity yang sama ya, ganjil dan genap yang sama. Karena kalau ada satu ganjil satu genap, dia nggak bakal pernah bisa memiliki sisinya 2. Jadi antara sama-sama ganjil atau sama-sama genap kalau sisinya 2. Jadi antara seluruh petak ini dipilih dari ganjil dan genap yang sama. Kalau sisinya 2, maka dua petak ini harus sama-sama ganjil, tapi dua petak ini juga harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Dua petak ini dan seterusnya. Maka ini akan selalu dipilih dari ganjil dan genap yang sama. Atau bakal ada satu ganjil satu genap di dalam dua petak yang bersebelahan, maka akan selalu bergantian ya. Kalau ini ganjil, maka ini harus genap agar ada satu ganjil satu genap. Sama juga di sini, maka akan ada ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil, genap, bergantian. Atau kebalikannya genap, ganjil, dan seterusnya. Oke.
Tapi gimana caranya kita bisa membuktikan yang mana yang selisihnya ya? Selisih 2 atau selisih 1 di sini? Oh, iya, dalam German Whispers ini nggak sih sebenarnya? Karena di sini pasti bakal ada, kalau selisihnya 2 ya, pasti bakal ada angka terkecil dari angka ganjil dan angka genapnya nggak sih? Yang akan muncul di sini. Dan itu nggak bakal pernah bisa, dimanapun dia berada. Karena kalau selisihnya adalah selisih 2, selisih kita adalah 2, dua petak ini antara sama-sama ganjil dan angka rendah sekaligus. Karena ini juga merupakan antara sama-sama rendah atau sama-sama tinggi. Jadi kalau dia ganjil dan sama-sama rendah, angkanya adalah 1 dan 3. Dan kita nggak bakal pernah bisa menempatkan angka 1 di petak ini atau petak ini. Kalau ini 1, untuk memiliki sisi 2, ini harus 3, dan ini juga harus 3. Dan akan terjadi perulangan 3 dalam kolomnya. Sama juga kalau kita menempatkan 1 di sini, ini harus 3 dan ini juga harus 3. Dan itu nggak mungkin. Atau sama-sama rendah dan juga genap. Dan kita punya problem yang sama ya. Dimanapun angka 2 berada, itu akan membuat 2, 4, 4 seperti ini. Karena 2 yang bisa bersebelahan dengan angka 4 untuk memiliki sisi 2, atau 2, 4, 4 seperti ini dan akan jadi perulangan. Dan logika yang sama, kalau ini adalah angka tinggi dan sama-sama ganjil, dimanapun angka 9-nya berada, itu akan terjadi permasalahan. Dan kalau misalkan sama-sama genap dan sama-sama tinggi, dimanapun angka 8-nya berada, dia yang bisa bersebelahan dengan angka 6 dan akan jadi perulangan. Wow. Oke, jadi kita telah membuktikan bahwa dia harus memiliki selisih tepat 1 ya untuk masing-masing dua petak ini. Oke, lalu masalah kalau selisih 1 itu menarik gak sih sebenarnya? Selisih 1 ya, selisih 1. Um, karena kayak bisa aja, enggak sih, ini nggak mungkin semuanya merupakan angka yang berbeda ya. Karena kalau misalkan semuanya angka berbeda, kita harus meningkat dari salah satu titik, salah satu petak dalam garis ini, misalkan meningkat ke kanan secara jarum jam, saat misalkan ini adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti ini, berbeda semua angkanya, tapi dua petak ini nggak bakal pernah bisa valid lagi. Jadi kayaknya bakal ada minimal satu angka yang terjadi perulangan nantinya. Sisinya 1 ya. Oke. Um, Coba deh, ini adalah angka dari 3, 4, 6, 8 kan ya. Maka petak ini, untuk memiliki sisi 1 dengan angka di sini, dia harus selalu 2. Kalau dia adalah 3, maka dia harus 2 atau 4 di sini. Kalau ini 4, dia harus 3 atau 5. Tapi kita tahu tadi nggak mungkin ada 5 di German Whispers. 6 akan selalu ke 5 atau 7, tapi nggak mungkin 5. 8 akan selalu ke 7 atau 9. Jadi petak ini hanya bisa 2, 3, 4, 7, 9 ya. Oh, dan iya, kayaknya dimanapun angka 1 dan 9 itu akan cukup terbatas lah ya. Karena petak ini dan petak ini nggak bakal pernah bisa 1 dan 9 lagi. Petak ini, kalau ini adalah 1, dua petak ini hanya bisa 2 untuk memiliki sesuatu. Dan itu akan jadi perulangan. Sama juga untuk 9, dua petak ini akan 8. Dan logika yang sama untuk petak ini dan petak ini ya. Supaya dua petak ini bisa menjadi angka yang berbeda, petak ini nggak boleh 1 dan 9, sama juga di sini. Jadi seluruh petak ini dipilih dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan kita tahu di petak ini bukan angka 5 lagi. Ini benchmarkingnya agak banyak sih ya, tapi ya udah gak apa-apa lah. Dan ini bukan 9 tadi ya. Dan ini bukan 9 juga. Oke. Um, dan ini juga harus memiliki selisih 1 ya. Jadi kalau ini 3, ini harus 2, 4. 4 masih mungkin untuk 3 dan 5. Ini nggak mungkin 6 lah ya. 6 nggak bakal pernah bisa ada partner yang valid untuk memiliki selisih 1 dengan angka di sini. Dan nggak mungkin 8 juga. 8 nggak ada angka yang valid. 3, 4, 6, 8. Yang ini bukan 9 tadi. Oke. 9 akan double 8 di sini.
2, 3, 4, 5. Nah, ini gimana cara mikirinnya ya untuk puzzle-nya? 3, 4, 6, 8. Ini beneran nggak ada yang bisa kita eliminasi lagi kah tadi? 3, 6, 5, 4 itu adalah angka yang berbeda semua. 4, 8, 7, 6 berbeda semua. 6, 3, 2, 1, 8, 4, 3, 2. Kayaknya bakal selalu nggak ada. Jadi tadi saya mikir apakah butuh sebuah angka yang sama pada kombinasi tersebut atau enggak ya. Tapi nggak tahu sih bakal bakal ada kombinasi yang sama atau enggak di situ. Hmm. Oke, coba kita pikirkan dari dua petak ini lagi kali ya. Dia harus memiliki selisih satu, tapi dia juga adalah dari angka tinggi dan rendah yang sama. Jadi kalau ini adalah tinggi, ini harus 7 dan ini harus 6 atau 8. Jadi ini nggak mungkin 7 lagi ya. Karena nggak boleh berulang dalam box ini. Kalau dia adalah sama-sama rendah, antara dia 23 atau 34 dan pasti bakal ada angka 3 berarti di situ. Hmm. Uh. Oh, wow. Iya, di sini dia seperti harus meningkat ya dalam suatu arah. Karena angka di sini adalah angka di tengah-tengahnya dari selisih di sini dan selisih di sini. Ini nggak mungkin dua lagi sekarang. Kalau ini adalah dua, gimana cara kita bisa membuat dua angka di sini adalah angka yang berbeda dan memiliki selisih satu? Kita mungkin salah satunya adalah angka tiga, tapi salah satunya lagi nggak bakal pernah bisa satu atau tiga. Jadi ini nggak mungkin dua lagi sekarang. Ya, kalau ini adalah tiga, maka ini harus empat dan dua. Oke. Ya kayak di dua petak ini cukup terbatas ya. Kalau ini adalah tiga, dua petak ini karena berbeda, dia harus dua dan empat untuk memiliki selisih satu dengan angka tiga. Harus ada dua di sini karena ini nggak mungkin dua lagi dan ini adalah yang empat. Empat dan dua seperti ini. Kalau dia adalah empat, dua petak ini harus tiga dan lima dan itu nggak mungkin ya. Empat hanya bisa bersebelahan dengan tiga dan lima untuk selisih satu, tapi salah satu petak ini nggak akan pernah bisa ada lagi. Salah satunya bisa tiga, salah satunya lagi nggak mungkin lima atau tiga karena berulang dalam barisnya tiganya. Oke, jadi ini nggak mungkin 4 lagi sekarang. Kalau dia adalah 7, dia kayak masih oke untuk 7 ya, dengan 6 dan 8. Bisa aja 6 di sini dan 8 di sini atau kebalikannya. 6, 8. Jadi pilihan di sini adalah 2, 6, 8. Dan ini harus 3, 4, 6, 8. Oke. Oke. Lalu, karena ini bukan 3 lagi, ini bukan 6, berarti ya kita perlahan-lahan ya untuk mengeliminasi dari seluruh interaksinya di sini. Ini bukan 6 lagi sekarang. 3, 6, maka kita mengeliminasi ini bukan 5, ini bukan 4. Berarti ada 3 kemungkinan lagi untuk dalam box ini. Dan karena ini bukan 3, ini bukan 2 lagi sekarang. Oke. Petak ini juga cukup terbatas sih ya untuk memiliki selisih satu dengan angka di sini dan di sini. Oh, karena iya dan kita tahu ini adalah ganjil ya sekarang. Dalam selisih satu tadi akan selalu bergantian ganjil dan genapnya, ganjil genap, makanya harus ganjil bukan 4 lagi dan ini harus genap sekarang karena ganjil genap. Jadi ini bukan 3, 5, 7, harus 2, 4, 6, 8 dan ini harus ganjil kita yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Sayangnya kan di sini masih mungkin untuk 1 atau 9 ya. Karena kalau ini 1, ini masih mungkin untuk double 8, sorry double 2. Kalau ini adalah 9, ini masih mungkin untuk double 8.
Hmm, oke. Gimana sih cara cara mikirinnya ya untuk puzzle ini? Mmm, coba deh saya mau double check di sini ya. Kalau ini 3, ini masih mungkin untuk 2 dan 4. Kalau ini 5, ini masih mungkin untuk 4, 6. Kalau 7 ini masih mungkin untuk 6, 6 dan 8. Ya kayaknya angka di sini nggak ada masalah ya. Hmm. Angka di sini nggak terlalu membantu untuk mengeliminasi angka-angka yang lebih lanjut kayaknya deh. Hmm. Angka di sini sih yang cukup terbatas kayaknya ya. Karena kalau ini 2, dia hanya bisa bersebelahan dengan 1 dan 3. Itu kemungkinannya ya. 2, 3 di sini, maka ini nggak mungkin 3 lagi, ini harus 1. Kalau ini 6, dia hanya bisa bersebelahan dengan 7 dan 5, maka ini yang harus 7, dan ini yang harus 5. Dan terakhir, kalau ini 8, berarti ini harus 7 dan 9. Ini harus yang 7 dan ini yang harus 9. Jadi ini nggak mungkin 3 atau 7 lagi ya. Dia harus 1, 5, dan 9. Kita bisa mendapatkan progres di situ. Oke. Uh. Hmm, ada sesuatu yang aneh sih kayaknya di sini ya. Dua, kalau ini adalah 3, ini harus 2 dan 4. Nggak tahu saya rada rada bingung sih gimana cara untuk memikirkan puzzle ini. Ada sesuatu yang kayak saya miss deh dari peraturan Sam Difference Lines ini ya. Hmm. Kita tahu dua petak ini kalau adalah angka rendah, dia adalah 2 dan 3. Dan dia harus bersebelahan dengan 8 atau 9. 3 yang bisa bersebelahan dengan 8 dan 9. Untuk memiliki sisi minimal 5. Kalau dia adalah sama-sama tinggi, dia antara 76 atau 68 dan 7 hanya bisa bersebelahan dengan 1 atau 2. Jadi ini harus 1289 ya. Um, Kayak di sini ada logika di mana dia harus terjadi perulangan nggak sih untuk angkanya? Dan kayaknya untuk dia terjadi perulangan, dua angka di sini harus sama dan dua angka di sini juga harus sama nggak sih? Dua-duanya. Karena nggak mungkin kalau dia hanya salah satunya aja nggak sih? Tapi saya agak susah sih untuk visualisasikan dan menjelaskan logikanya di sini ya. Coba kita kita lihat di sini. Cukup mudah dilihat kalau ini adalah angka 1 atau 9. Saya bisa memvisualisasikan itu. Tapi kalau ini 5 itu agak susah sih. Kalau ini 5, 4, 5, 6, 7, 8,
Selisihnya terlalu jauh ya intinya. Ah, oke, 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 oke. Ya, 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 ya. Kalau kita lihat dalam empat petak ini ya, karena selisihnya sama-sama satu semua, dan empat angka di sini adalah angka yang berbeda ya. Ini sama-sama ganjil dan nggak boleh berulang dalam kolomnya. Dan ini bukan angka yang sama dengan petak ini karena ini adalah genap dan logika yang sama. Ini genap harus berbeda dan nggak bukan angka ganjil. Jadi empat angka di sini adalah angka yang berbeda. Dan untuk memiliki selisih satu untuk satu sama lain, dua petak ini, dua petak ini, dua petak ini, dia harus selalu meningkat dalam satu arah ke arah lainnya. Misalkan saja meningkat dari arah sini ke arah satunya, misalkan tadi 6, 7, 8, 9 seperti ini, atau dari arah sini meningkat ke arah sini. 5, 6, 7, 8. Oke. Berarti intinya adalah dua petak ini adalah angka yang um, angka yang berselisih 3. Iya, intinya adalah salah satu angka di sini adalah angka terkecil dalam garisnya dan angka terbesar dalam garisnya. Karena misalkan tadi ya, misalkan kita buat ini adalah meningkat dalam satu arah ke arah lainnya. 5, 6, 7, dan 8. Ini adalah dua angka dengan selisih 3, 5 dan 8. Dan untuk membuat dalam arah lainnya, 5 dapat meningkat, dapat memiliki selisih satu dengan satu sama lain ke arah 8 sini, dia harus 5, 6, 7, 8. Dua angka di tengah-tengah dari 5 dan 8 agar bisa mencapai 8. Dan dua angka tersebut adalah angka yang sama di sini. Apapun nantinya kemungkinannya di sini. Kalau misalkan ini adalah 5, tadi kalau ini 5, dia hanya bisa 5, 6, 7, 8 kan ya. 5 di sini agar meningkat satu, meningkat satu, meningkat satu, atau menurun satu, menurun satu, menurun satu, memiliki selisih 3 dengan angka di sini. Jadi ini harus 5 dan 8. Dan maka dua angka di sini untuk mendapatkan 5 ke arah 8, dia harus 6 dan 7, dan dua angka di sini juga harus 6 dan 7. Maka dua petak ini adalah angka yang sama, dua petak ini adalah angka yang sama. Ya, ya. Dan kalau ini adalah 1 dan 9, satu di sini hanya bisa 4 di sini, yaitu dengan 2 dan 3. Ini juga harus 2 dan 3. Sama juga kalau misalkan ini harus 9, dia hanya bisa ke 6 di sini ya. 9, 6, dan ini harus 8 dan 7, dan ini juga harus 8 dan 7. Intinya adalah dua petak ini harus angka yang sama, dua petak ini angka yang sama, dan ini adalah angka terendah dan angka tertinggi kita dalam garis ini. Wow. Semoga jelas ya untuk penjelasan dari sini. Agak susah sih untuk menjelasinnya sih di sini. Tapi ya intinya adalah dua angka ini adalah angka yang sama, makanya bukan 5 lagi, dan dua angka ini adalah angka yang sama, makanya bukan 4 lagi sekarang. Oke. Lalu, berarti kalau misalkan dua angka di sini adalah angka yang sama, dia sudah muncul dua kali ya dalam puzzle-nya. Namun juga dua angka di sini adalah angka yang sama, maka sudah muncul dua kali. Oke. Berarti untuk dalam dia sama-sama 3 atau sama-sama 7 untuk biru kita. Ini butuh angka 3 nggak sih di sini? Enggak ya. Kalau misalkan dia adalah 8, nggak 4, 8, 7, 6, kita nggak ada angka 3 di sini. Tunggu, tunggu, tunggu.
Kalau misalkan em, 3 dan 7 ya. Gimana sih mikirinnya? Saya agak agak bingung banget untuk mikirinnya di sini. Tapi kalau misalkan ini adalah 3, itu akan membuat di Renban ini dia nggak bakal pernah bisa satu 2 3 lagi, satu 2 3 atau 2 3 4. Karena 3 sudah muncul 2 kali dalam puzzle-nya. Maka ini harus 6 7 8. 6 7 8 4. Kalau ini adalah 7, ini nggak mungkin 6 7 8 lagi. Tapi opsi lainnya masih mungkin ya. Hmm, bergantung banget dengan angka orange di sini sih nantinya. 7 masih mungkin untuk ada angka apa dengan angka orange nanti. Kalau ini adalah 7, ya 7, 6 dan 7 masih oke ya. 5 6 7 8 atau 7 8 9. Tunggu tunggu, kalau ini adalah 7, 6 7 8. Ini nggak mungkin 4. 6 7 8. Hmm. Kalau ini adalah 7, ini akan selalu 6 dan 8 ya. Untuk memiliki selisih 1. Nggak, simpel aja lah ya. Ini nggak mungkin 3 lagi lah ya. Kalau dia adalah 3, gimana cara kita bisa memiliki selisih 1 di sini? 3 yang bisa terhubung dengan angka 4. Enggak, itu masih oke sih ya. Kebalik-balik saya mikirinnya juga di sini ya. Oke, 3 dan 7. 3 dan 7. Gimana cara kita bisa membuat tren bandnya menjadi valid? 3 7 ya. Seluruh petak ini, ya intinya gitu kali ya. Seluruh petak ini, kita tandakan gini aja deh. Ini adalah angka yang sama, dan ini adalah angka yang sama, dan dua petak ini harus selalu dipilih dari angka rendah dan tinggi yang sama. Sama-sama rendah atau sama-sama tinggi. Dan dua petak ini juga sama, karena dua petak ini adalah angka yang sama, dan dua petak ini adalah angka yang sama. Jadi ini adalah dari rendah tinggi yang kita tandakan dengan orange. Dan dalam Renban ini, dia merupakan um, rendah dan tinggi yang berbeda dengan orange. Karena ini bukan nggak ada angka 5 di sini. Jadi antara semuanya adalah angka rendah dari 1, 2, 3, 4 atau semuanya adalah angka tinggi. Tapi kalau ini adalah angka rendah 3. Itu mengeliminasi ini semuanya dari angka rendah karena 1, 2, 3 dan 3, 2, 3, 4 nggak mungkin lagi. Dan kalau ini adalah 7, ini mengeliminasi semuanya dari semua angka tinggi karena nggak mungkin 6, 7, 8 atau 7, 8, 9. Jadi, ini adalah angka rendah dan tinggi yang berbeda dari orange. Oke. Dan kita tahu dalam German Whispers akan selalu bergantian, maka ini yang harus jadi grup biru kita. Oke. Ini akan selalu rendah dan tinggi yang berbeda harusnya ya. 36 berbeda, 48 berbeda, 84 berbeda. Jadi ini dari grup orange. Dan angka di sini harus muncul 2 kali dalam puzzle-nya. Harusnya juga dalam um, dalam seluruh petak ini juga lumayan terbatas ya nantinya. Kalau ini adalah 3, sayangnya ini masih mungkin untuk ada angka yang sama dari grup orange ya. Kalau ini adalah 3, ini nggak mungkin 1, 2, 3 lagi atau 2, 3, 4. Tapi masih mungkin untuk 4, 5, 6. 5, 6, 7 atau 6, 7, 8. Atau 7, 8, 9. 7, 8, 9 juga masih oke.
Kalau ini adalah 7, ini mengeliminasi Renban di sini. Nggak mungkin 9 sampai 7 atau 8 sampai 6. Dan ini juga masih mungkin untuk 5 sih ya. Aduh, wow. Gimana caranya ya untuk mikirinnya? Hmm. Di mana untuk sebuah angka itu bisa berulang dan muncul 2 kali ya? Oke, seenggaknya kita bisa mengeliminasinya dari kemungkinan 1, 2, 3 sih. Kalau biru kita adalah angka rendah dari grup 1, 2, 3, 4, ini nggak mungkin 1 dan 2 lagi. Kalau ini adalah angka rendah, kalau ini 1, 2, ini juga harus angka rendah yaitu 1 dan 2, tapi nggak mungkin lagi karena 1 dan 2 sudah ada di barisnya mengeliminasi petak ini. Jadi ini bukan 1 lagi sekarang. Bukan 1, bukan 2, bukan 3. Dan kalau ini bukan 3, ini bukan 6. Oke, jadi sekarang kemungkinannya adalah 2, 3, 4, 8 atau 6, 7, 8, 4. Dan ini bukan 6 lagi ya. Maka ada yang bisa kita eliminasi nggak? Kalau ini 3, dia harus 4 dan 2. Kalau ini 7, ini harus 8 dan 6 ya. Jadi ini bukan 8 lagi sekarang. Oke, sama juga di sini ini bukan 8 lagi. Dan kalau ini 2, dia harus 1 dan 3. Kalau ini 6, ini nggak mungkin 9 lagi sekarang ya. 9 nggak bakal pernah bisa bersebelahan dengan 2 atau 6. Oke. Jadi antara ini 1 atau dia adalah 5. Dan kalau ini adalah angka tinggi 6 dan 7, 6 hanya bisa bersebelah dengan angka 1. Jadi ini nggak mungkin 2 lagi. Kalau dia adalah angka rendah, dia harus 8 atau 9 di sini. Oke. 5 di sini agak terbatas sih ya. 5 di sini untuk muncul 2 kali, dia nggak boleh berulang dalam box baris kolomnya, dan nggak bakal pernah bisa ada angka 5 di seluruh petak ini. Jadi kalau ini adalah 5, ini harus 5. Kayaknya sih begitu ya. Kalau ini 1, nggak boleh berulang dalam kolom baris boxnya, dan sisanya juga bukan angka 1. Di antara kalau ini 1, oh petak ini juga akan selalu muncul di sini sih. Karena kalau ini 1, ini semua adalah angka rendah ya. Dan biru kita adalah angka tinggi. Jadi ini bukan 1 lagi. Jadi intinya adalah petak ini nggak bakal pernah bisa merupakan rendah dan tinggi yang sama dengan biru. Antara dia 5 dan bukan biru, kalau dia 1, dia berbeda dengan biru. Jadi angka di sini, dimanapun dia berada, di apapun angkanya, dia nggak boleh berulang dalam kolom baris boxnya, dan ini nggak bakal pernah bisa 1, 5, dan bukan angka yang sama dengan petak ini, maka angka di sini akan muncul di sini. Oke, 1 dan 5. Ini adalah angka yang sama. Ini benar-benar harus diselesaikan dengan termometernya kah? Untuk menyelesaikan semuanya? Iya, karena angka di sini adalah angka yang berbeda semua juga ya. Oh, oke. Hmm, sebentar, sebentar, sebentar. Uh, ini ada suatu logika yang aneh di sini. Sejauh ini kita tahu untuk 3 angka yang sama itu muncul di mana ya? Wow, ini pasalnya agak tricky banget sih ya. Tapi kalau menurut saya logikanya sejauh ini sangat menarik banget sih interaksinya. Kita tahu angka di sini adalah angka yang sama, angka di sini adalah angka yang sama, angka di sini adalah angka yang sama. Jadi kita sudah punya 3 angka dari pilihan 8 angka kita yang kita tahu di mana dia berulangnya, muncul 2 kalinya. Dan
Untuk angka di sini, ini adalah angka yang kita gunakan warna merah aja. Merah di sini, di mana dia berulang. Dia harus muncul 2 kali dalam puzzle-nya. Kita tahu merah di sini nggak mungkin di seluruh petak ini karena ini adalah angka yang sudah muncul 2 kali. Ini bukan angka yang sama. Dia nggak boleh berulang dalam kolom baris boxnya. Dan merah nggak mungkin di sini karena ini merupakan rendah dan tinggi yang berbeda. Biru dan orange adalah rendah dan tinggi yang berbeda. Jadi merah pasti bakal selalu muncul di salah satu petak ini. Oke. Sekarang kita lihat biru kita. Biru kita ini adalah 4 angka yang berbeda. Enggak deng. Uh. Hampir sih ya. Hmm. Nggak, bisa, 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 bisa. Ya, ya, ya. Kita bisa mengeliminasi sekarang ini bukan 8 lagi sih. Ya, ya. Karena kalau ini adalah 8, gimana cara kita bisa membuat trend ban di sini menjadi valid? 8 di sini hanya bisa bersebelahan dengan angka 7, dan 7 sudah muncul 2 kali, tapi di run ban yang ada angka 8, 3 petak, pasti bakal selalu ada angka 7, antara dia 987 atau 876. Tapi 7 sudah muncul 2 kali, jadi nggak boleh ada angka 7 lagi dalam puzzle, dan akan terjadi kontradiksi situ. Jadi ya, ini bukan 8 lagi, ini harus 4, ini harus 3 untuk bersebelahan dengan angka 4, ini harus 2, ya, ini harus 1 sekarang untuk bersebelahan dengan angka 2, dan 4 muncul di sini, tapi nggak boleh ada angka 3 dalam puzzle lagi karena sudah muncul 2 kali, maka ini harus meningkat ke atas. 4, 5, 6. Wow. Oke. Okay. 4, 5, 6 di sini. Nice. Oke, okay, jadi satu sini adalah kayak sama. Kita lihat aja untuk lingkarannya di sini. Oke. Okay. Dan ini adalah angka tinggi semua berarti ya, karena orange adalah angka rendah, maka ini harus angka tinggi. Ini bukan 1, ini bukan 2, ini harus 6, 7, 8 sekarang. Ya, harusnya sekarang kita bisa selesaikan semua ya. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 muncul dalam puzzle-nya, 6, 7, 8 sudah muncul dalam puzzle-nya, maka angka 9 yang kita tidak pilih untuk dalam puzzle ini, 8 angkanya. Jadi ini harus 8, nggak boleh 9. 4, 6 sudah muncul 2 kali ya. Dan angka yang belum muncul 2 kali adalah angka 5 dan angka 7. Maka 5-nya harus di sini dan 7-nya harus di sini. Agar meningkat di termometernya. Dan tinggal menyelesaikan ini aja ya. Gimana cara menyelesaikannya? Oh ya, dalam termometernya aja lah ya. Kita tahu gimana dia akan meningkat. Kita lihat semua dulu untuk coloringnya supaya bisa lebih enak dilihat di akhirnya. Dan untuk termometernya harus meningkat 4, 5, 6. Dan puzzle selesai. Pensil. Puzzle yang cukup tricky ya di sini. Tapi sangat menarik banget bagaimana logikanya bekerja dalam puzzle ini. Tadi saya butuh sedikit penyesuaian dulu ya. Bagaimana cara memvisualisasikan logika dari same difference lines terutama. Karena ya tadi banyak banget logika yang sangat menarik banget di mana harus adanya perulangan dalam same difference lines ya. Karena dua angka di sini adalah angka dengan selisih 3, sehingga akan membuat dua petak ini untuk mencapai angka terendah ke angka tinggi adalah dua angka yang sama dengan dua angka di sini. Dan juga tadi banyak banget angka yang harus sama-sama ganjil, sama-sama genap untuk membantu logika dalam puzzle ini. Wow, benar-benar puzzle yang sangat keren banget oleh The Bookworm. Terima kasih sudah nonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.